tugas mata kuliah pembelajaran kelas lengkap dengan dosen pengampu Muhammad Ilham S. SPD LPD. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dengan NIM H053514. Nah, langsung saja. Pembelajaran kelas lengkap adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersilahkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Pembelajaran kelas lengkap juga merupakan model pembelajaran dengan menggabungkan beberapa siswa yang terdiri dari dua atau tingkatan kelas. Nah, dari yang prinsip pembelajaran kelas lengkap, di sini saya akan menjelaskan dua penjelasan. Yang pertama itu bisa menggunakan kegiatan pembelajaran dalam PKR guru menghadapi dua kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, dalam PKR guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar semua murid merasa mendapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Agar mampu melakukan hal ini, guru harus menguasai berbagai teknik menghadapi dua kelas atau lebih pada saat yang bersamaan dan kemudian mampu meyakinkan murid bahwa guru selalu berada bersama mereka. Nah, adapun faktor-faktor pembelajaran kelas lengkap, yang pertama yaitu kekurangan guru, yang kedua letak geografis, yang ketiga faktor demografis, yang keempat keterbatasan, dan yang terakhir itu guru berhalangan hadir. Dari 5 faktor ini, di sini saya akan menjelaskan 2 faktor saja, yaitu yang pertama itu kekurangan guru, di mana meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Apabila secara geografis daerah tersebut sulit dijangkau, maka akan membuat guru takut ditugaskan di daerah itu. Nah, beberapa faktor menyebabkan misalnya itu sulit alat transportasi dan gaji yang terlambat. Yang kedua, keterbatasan ruang kelas. Di daerah yang jumlah muridnya sangat sedikit, tidak memerlukan ruang kelas lebih banyak, tetapi di daerah dan meskipun sudah mempunyai ruang kelas sesuai dengan jumlah tingkatan kelas. Tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas lengkap yang pertama itu kuantiti dan equity, di mana kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar jumlahnya. Di samping itu juga kita mampu memberikan pelayanan yang lebih murah. Yang kedua yaitu ekonomis, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat pada kecil. Yang ketiga itu pedagogis, sudah seringkali bahwa pendidikan kita dikritik sebagai sistem yang kurang mampu menyelesaikan bersama waktu bekerja yang mandiri. Dan yang terakhir itu keamanan, dengan pendekatan pembelajaran kelas lengkap pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau biayanya. Materi selanjutnya itu model pembelajaran kelas lengkap. Pada model pembelajaran kelas lengkap 221 ini, seorang guru mengajar dua kelas, misalkan kelas 5 dan kelas 6 dengan dua mata pelajaran berbasis pada satu ruangan. Pada model pembelajaran kelas lengkap 222, guru menghadapi dua kelas, misalnya kelas 5 dan kelas 6, untuk mengajar mata pelajaran matematika di kelas 5 dan IPA di kelas 6. Topik yang diajarkan tidak memiliki saling berkaitan. Sedangkan pada model pembelajaran kelas lengkap 333, guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran, misalnya kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, dan kelas 6 dengan mata pelajaran IPA dalam 3 ruangan. Prinsip-prinsip didaktif dan metodik pembelajaran kelas lengkap, yang pertama itu konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam pembelajaran kelas lengkap sehingga membentuk suatu sistem. Yang kedua, keterampilan prosedur pembelajaran, khususnya berkenaan dengan membuka dan menutup pembelajaran, mendorong belajar aktif dan belajar mandiri, serta mengelola kelas. Pengelolaan pembelajaran kelas lengkap, yang pertama itu penataan kelas, di mana yaitu daerah pajangan, kemudian bergerak, sinar atau cahaya, panas dan ventilasi, papan tulis, kursi, meja guru, dan sudut aktivitas. Sedangkan pengaturan dana yaitu tidak luwes, sulit melakukan beberapa bentuk kegiatan belajar dan membatasi gerak. Cara membentuk kelompok
mana kegiatan siap atau standby adalah suatu kegiatan yang sudah disiapkan guru jauh sebelumnya, dan apabila ditemukan masalah, maka kelas siap ini dapat digunakan. Pada umumnya kelas siap ini disiapkan sendiri oleh guru, dan tentunya kita harus meluangkan waktu khusus untuk murid.